Kabar duka datang dari keluarga Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno. Sosok purnawirawan TNI tersebut mengembuskan napas terakhirnya pada Senin, tanggal 2 Maret tahun 2026, pukul 6.58 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, dalam usia 90 tahun. Sebelum wafat, Try Sutrisno disebut telah memberikan tanda-tanda kepada anak-anaknya. Momen-momen terakhir itu kini menjadi kenangan mendalam bagi keluarga yang mendampingi hingga akhir hayatnya. Anak Try, Taufik Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa sang ayah sebenarnya sudah menjalani perawatan sejak tanggal 16 Februari tahun 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada penyakit khusus yang diderita ayahnya sebelum dirawat di rumah sakit. Menurut Taufik, kondisi kesehatan sang ayah memang menurun karena faktor usia. Ia memastikan tak ada diagnosa penyakit berat tertentu yang menjadi penyebab utama. Bapak memang karena sudah usia, semua menurun umur segitu, gak ada yang spesial sakit khusus, kata Taufik dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin. Kepergian Try Sutrisno meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang pernah menyaksikan kiprahnya dalam pemerintahan pada periode tahun 1993 sampai tahun 1998. Taufik menjelaskan, terakhir kali dibawa ke rumah sakit, Try Sutrisno mengalami penurunan selera makan. Menurun kemampuan napasnya, selera makan turun, tidak ada penyakit yang luar biasa. Susah makan, susah minum, dehidrasi, bawa ke RS, jelasnya. Taufik memastikan kalau kondisi itu memang sudah sering terjadi pada sang ayah. Biasa bolak-balik, alhamdulillah Bapak tidak menderita sakit lama, memang sudah usia, jelasnya. Sejak dibawa ke RSPAD tanggal 16 Februari karena penurunan selera makan, kata dia, kondisi sang ayah sempat naik turun. Namun kondisi Try Sutrisno tiba-tiba memburuk pada Senin pagi. Tiba-tiba tadi pagi kami dikabari, semuanya sudah drop, kata dia lagi. Taufik Dwi Cahyono pun mengungkap keinginan terakhir sang ayah sebelum wafat. Rupanya Try sudah sempat membicarakan soal kematian kepada anak-anaknya. Hal itu kini disadari oleh Taufik sebagai pertanda kepergian sang ayah. Tanda-tanda cuma bilang, nanti papa kalau mau meninggal pengen di rumah aja, ungkap Taufik. Menurut Taufik, keinginan terakhir sang ayah itu tidak bisa diwujudkan oleh anak-anaknya karena sang ayah tutup usia di rumah sakit. Cita-citanya kan begitu, tapi kita sebagai manusia kalau sakit ya dibawa ke rumah sakit. Insya Allah nanti abis ini dibawa pulang ke rumah, ucapnya lagi. Ia juga mengungkap tanda lain dari sang ayah, yakni belakangan ini senang berkumpul dengan keluarga. Gak ada yang istimewa, tapi terakhir-terakhir seneng kumpul, nanti ngunjungin anak cucu di Bandung, di apa, tandas Taufik. Jenazah Try Sutrisno disemayamkan di rumah duka, Jalan Purwakarta nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Try Sutrisno akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata setelah zuhur. Sebelumnya, Try Sutrisno akan disalatkan terlebih dahulu di Masjid Sunda Kelapa. Wafat di usia 91 tahun, Try Sutrisno memiliki 7 anak. 2 dari ke-7 anaknya itu meneruskan jejaknya dengan menjadi jenderal. Dikutip dari berbagai sumber, pada tanggal 5 Februari tahun 1961, Try Sutrisno mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi pujaan hatinya, yaitu seorang guru kelahiran Bandung bernama Tuti Sutiawati. Dari pernikahan itu, Try Sutrisno dikaruniai 7 orang anak. Mereka adalah Nora Tristiana, Taufik Dwi Cahyono, Firman Santiabudi, Nori Chandrawati, Isvan Fajar Satrio, Kunto Arif Wibowo, dan Natalia Indrasari. Salah satu menantunya adalah Riamizar Triakudu yang menikah dengan Nora Tristiana. 2 anak Try Sutrisno yang menjadi jenderal yakni Kunto Arif Wibowo dan Firman Santiabudi. Firman Santiabudi pernah berkarir di Polri dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Korps Lalu Lintas. Pangkat terakhir Firman sebelum pensiun dari Polri yakni Irjen. Setelah pensiun, Firman Santiabudi diangkat jadi Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan HSSE Holding BUMN Main ID melalui RUPST pada tanggal 10 Juni tahun 2025.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.